Pujian ini kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Amin. Ya, selain kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Kita masih akan nyanyikan pujian girang-girang. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia. Amin. Haleluya. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia. Yesus terang dunia. Amin. Haleluya. Oh, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus datang. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Haleluya. Kita disambut. Haleluya. Karena kita semua ditebus. Haleluya. Semua manusia di dunia. Haleluya. Memuliakan Sang Raja. Haleluya. Yang percaya kepadanya katakan haleluya. Akan diselamatkan. Amin. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Katakan haleluya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Dia. Haleluya. Karena kita semua telah ditebus. Haleluya. Semua manusia di dunia. Haleluya. Memuliakan Sang Raja. Haleluya. Semua yang percaya, semua yang percaya padanya. Haleluya. Akan diselamatkan. Haleluya. Akan diselamatkan. Haleluya. Dunia ini mencari kita setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Biarlah kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Sudah berapa banyak kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Amin. Ya, mungkin Tuhan sudah banyak sekali menolong kehidupan saya dan saudara. Ya, tiba saatnya kita mau beri. Tuhan, apakah persembahan saya sudah cukup bagi Engkau? Apakah pengiringan saya sudah benar di hadapan-Mu Tuhan? Biarlah pada hari-hari terakhir ini kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Saya undang kita berdiri semua. Kita mau katakan Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Meskipun Tuhan tak menolongku. Amin, haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, amin Yesus, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak terjawab, amin, haleluya. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amin, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, amin Yesus, haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, Amin. meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amin.
Yesus setia. Dengan iman katakan dalam lembah, Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sembahlah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau kali-kali menolong kami, tiap kali menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Sudah berapa banyak Tuhan menolong kami Tuhan. Seberapa banyak Tuhan menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Ani pimpin dalam doa firman Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. dalam lembah yang gelap, Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Sungguh kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu, semua apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu membalasnya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberikan kepada kami
Oh Tuhan, kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Engkau. Biarlah kami pakai ya Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, oh lebih lagi Tuhan mengasihi akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Biar kiranya Tuhan pada kesempatan siang ini ya Bapa, setiap pujian kami, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati daripada Engkau ya Bapa. Biar kiranya Engkau ya Tuhan layakkan kami saat ini ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan sebentar bila mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap taburan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar boleh semakin menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Tuhan tolong buat hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tolong sucikan, kuduskan ya Bapa. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, sehingga setiap taburan-taburan firman-Mu ya Tuhan saat siang ini ya Tuhan, boleh kami ya Tuhan remakan dalam hati dan hidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan jahat kuasa iblis Tuhan yang tidak senang dengan jalannya ibadah kami siang ini, bahkan ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami hancur, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja di tengah ibadah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan kita tidak terganggu dengan mati dan nyala lagi, karena memang ada petugas PLN di luar sedang mengutak-atik. Ini NCB mungkin perlu diganti dan sebagainya. Tapi kita mau konsentrasi, mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena firman Allah itu hidup dan firman Allah itu berkuasa, Alkitab katakan. Kita akan membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Kita baca satu ayat dalam ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-20. Kita hormati pembacaan firman Allah. Oh sudah keluar. Kita baca sama-sama ayat 20, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Puji Tuhan. Dalam terjemahan lain, di situ dikatakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan atau diputuskannya, dan sumbu yang sudah tinggal asapnya tidak akan dimatikan atau tidak akan dipadamkan. Perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa pengertiannya? Sampai Tuhan Yesus mengambil suatu contoh mengenai bulu, dan yang kedua adalah sumbu yang berasap. Sumbu atau bulu yang terkulai. Pertama kali kita akan tahu lebih dulu apa itu bulu. Bulu itu adalah sejenis bambu. Seperti di daerah kita ini ada yang disebut pring yang bisa dibuat pagar. Itu juga disebut bulu. Tapi bulu di dalam ayat ini adalah banyak tumbuh di Timur Tengah, di tanah Israel. Ini bulu ini bukan bulu besar. Paling besar ini sejempol seperti ini. Dan juga paling tingginya juga sudah ya antara 2 meter lebih sedikit seperti itu. Tidak tinggi. Nah ini banyak bertumbuh di rawa-rawa di Israel.
atau di pinggiran-pinggiran sungai. Ini bulu ini bisa tumbuh di situ. Nah, anak-anak Israel zaman dulu mereka suka memotong bulu ini, lalu mereka jadikan seruling. Mereka jadikan seruling. Ini anak-anak zaman dulu, ya mereka memakai atau memotong ini bulu ini karena besarnya mungkin seperti telunjuk, lalu mereka lobangin, lalu jadilah itu seruling. Seperti itu. Jadi bukan bulu yang besar. Bulu ini sangat rentan dengan angin yang kencang. Bila mana ada angin yang kencang datang, maka bulu yang sudah tumbuh itu mungkin sekitar 2 meteran lebih sedikit. Kalau anginnya begitu kencang, maka bulu itu terbawa begini. Kalau angin begitu kencang lagi, atau mungkin angin badai, bisa membuat bulu yang lemah ini tidak begitu kokoh, tidak begitu kuat. Dia akan terombang-ambing. Dan dia itu akan bisa terkulai. Bahkan pun bisa menjadi patah. Apalagi kalau bulu ini masih muda. Ditimpa dengan angin yang sangat kencang, angin badai, dia bisa terkulai. Atau bisa juga dia menjadi patah. Bulu yang terkulai ini, apa maksud dari Tuhan? Tentu mempunyai arti. Bulu yang terkulai ini berbicara tentang kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita hidup bagaikan bulu ini yang tidak memiliki kekuatan yang begitu kokoh. Bila mana ada angin kencang datang, apalagi badai datang, dia bisa terkulai dan dia bisa menjadi patah. Dalam Ayub 7 ayat 1 di situ dikatakan, manusia telah ditakdirkan hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Itu Alkitab memang sudah memberitahu seperti itu. Angin datang kapanpun dia mau. Kita tidak bisa mengatur datangnya angin. Kita banyak melihat di berita-berita bagaimanakah angin badai datang membuat pohon-pohon tumbang dan kena motor, kena mobil oleh karena kerasnya angin itu. Itulah keadaan kita hidup di dunia ini. Kadang kita didatangi oleh angin sepoi-sepoi. Tidak apa-apa. Kadang didatangi oleh angin yang kencang. Angin yang begitu kencang bagaikan badai menerpa kehidupan kita. Hidup kita ini bagaikan bulu yang lemah tidak berdaya. Bila mana ditiup oleh angin yang kencang, dia akan terkulai ke kiri, terkulai ke kanan. Bahkan mungkin bertambah kencang, maka dia akan menjadi patah. Itulah gambaran dari kehidupan saya dan saudara-saudara. Angin kencang itu bicara tentang persoalan-persoalan dalam menghadapi hidup. Tantangan-tantangan yang bukan makin sedikit, bukan makin kecil. Tapi makin hari makin bertambah tantangan itu. Kesukaran dan kesulitan itu makin bertambah. 2 Timotius juga di situ sudah diberitahukan oleh firman Allah. Pada akhir zaman ini, keadaan dunia ini akan makin bertambah sukar adanya. Angin kencang akan makin bertambah bukan berkurang. Bahkan ada angin puting beliung yang membuat benda apapun sebesar apapun dia bisa menghancurkan. Itulah yang kita hadapi di dalam dunia ini.
Seringkali kita tidak berdaya menghadapi. Belum selesai angin timur datang angin dari barat. Belum selesai angin dari utara, datang angin selatan. Menimpa kehidupan saya dan saudara. Bahkan dia datang tidak menentukan waktu. Apakah pagi, siang, ataupun sore. Apakah subuh ataupun pada waktu malam. Dia datang menerpa kehidupan kita. Tidak meminta permisi lebih dulu. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan, bulu yang patah dan terkulai itu tidak akan diputuskannya. Ini berita yang baik. Sehebat apapun gelombang dalam menerpa hidup kita, angin puting beliung, angin badai sekalipun, kita terhuyung-huyung dibuat oleh angin cobaan, angin kesukaran ini. Tetapi Tuhan berjanji bagi kita umat-umatnya yang terus berharap, terus bersandar, andalkan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, panggil nama Yesus, maka bulu terkulai tidak akan dia patahkan. Kalau diputuskan, habis sudahlah kehidupan kita. Tetapi isi hati Allah, dia tahu kita manusia. Apalagi kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Dia tahu bagaimana gelombang angin yang datang, cobaan bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Satu waktu saya ingat, Tuhan Yesus berada di Danau Galilea. Tuhan Yesus yang berkata begini, pergilah ke seberang, murid-murid naik, dan Yesus mereka taruh di belakang. Sementara di perjalanan, datanglah angin badai. Lalu perahu itu mulai dimasuki oleh air yang banyak. Lalu murid-murid ini berteriak, Guru, Guru, kita mau binasa. Karena angin badai bukannya berhenti, tapi malah makin menjadi-jadi. Mereka taruh Yesus di belakang. Mereka pikir ini hampir semua murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu mahir di dalam perahu. Mereka tahu menghadapi angin kencang, angin badai. Sebab mereka semua, hampir semua nelayan-nelayan. Yesus taruh di belakang. Dia tinggal di Nazaret. Kita tinggal di pinggir danau. Kita lebih tahu bila mana menghadapi cuaca yang buruk. Tapi murid-murid tidak tahan dan tidak mampu. Melihat perahu mereka sudah mau diisi penuh dengan air. Dan angin kencang begitu hebat datang menimpa mereka. Mereka berteriak, kami binasa Guru. Lalu mereka bangunkan Yesus yang ada tidur di buritan. Di belakang. Yesus bangun. Dia katakan, kenapa kamu takut? Lalu dia hentikan itu angin badai yang begitu hebat itu. Dia mampu menghentikan angin badai yang datang memasuki perahu mereka, yang membuat perahu mereka tinggal menunggu saat untuk tenggelam, dan mereka binasa di laut Galilea yang dalam itu. Tapi Yesus mereka bangunkan, tolong kami binasa. Yesus bangun, dia hentikan badai itu. Yesus yang sama juga, dia tahu. Dia peduli dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tahu kalau kita lagi menghadapi angin kencang. Dia tahu kalau kita sedang menghadapi angin badai. Dia tahu kalau kita sedang menghadapi angin puting beliung sekalipun. Dia tahu asalkan kita datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan tolonglah kami Tuhan. Kami mau binasa tanpa Tuhan. Tangannya begitu cepat untuk datang menjangkau saya dan saudara, meluputkan kita dari tenggelamnya kapal kehidupan saya dan saudara. Dunia ini dan iblis senang sekali
ingin sekali melihat kapal kehidupan kita tenggelam di dasar laut. Dia ingin kita binasa, tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Betapa hebatnya, betapa kerasnya masalah yang kita hadapi. Cobaan seberat apapun. Saya tahu kita sudah mau masuk minggu terakhir 2024. Dari awal tahun 2024 sampai sekarang, kita banyak menemui tantangan ujian. Angin sederhana, angin kencang, angin badai menimpa kehidupan kita. Tapi kabar beritanya, kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan itu sangat baik. Dia tidak membiarkan bulu yang diombang-ambingkan oleh kesukaran, kesulitan dalam menghadapi hidup ini. Dia tidak biarkan terkulai, apalagi terputus, patah dan terputus. Asalkan kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita lari sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Ada orang yang kalau menemui tantangan ujian, lalu ada angin badai, angin yang puting beliung, dia pikir Tuhan tidak bisa menolong. Lalu dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal. Itu celaka. Mungkin kelihatan sebentar dia menolong, ujung-ujungnya dia binasakan kita. Tapi Tuhan tahu, saya dan saudara, dia lihat kita, situasi apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus sendiri katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini janji Tuhan. Artinya apa? Sehebat apapun bulu kehidupan kita diombang-ambingkan oleh angin sekeras apapun, tidak diizinkan Tuhan diputuskan. Tidak diizinkan. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Asal kita betul-betul pada waktu melewati angin badai kesulitan, bukannya kita lari kepada manusia, tapi kita datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh keberadaan hidup kita, segala ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang memperdulikan saya dan saudara-saudara. Lalu disebutkan dalam ayat ini, sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Terjemahan lain berkata, sumbu yang sudah berasap, itu lebih tepat. Dalam terjemahan King James juga begitu. Sumbu yang sudah berasap, maka dikatakan tidak akan dipadamkan, tidak akan dimatikan. Apa ini sumbu? Sumbu ini adalah akar serabut yang banyak tumbuh di Israel. Kalau ini serabut ini dicabut, dia punya akar-akar, lalu dijemur, lalu menjadi kering. Orang zaman dulu, apalagi orang-orang yang sederhana, untuk menjadi penerang di dalam rumah mereka, atau mereka bepergian, mereka itu ambil itu akar sumbu, lalu mereka keringkan, lalu mereka taruh di suatu wadah, lalu mereka akan kasih minyak, lalu mereka akan pasang, lalu dia menyala. Rumah mereka bisa terang hanya dengan alat sederhana ini. Akar daripada sumbu ini, akar tumbuhan yang memiliki akar, waktu dia ketemu dengan minyak, dia menjadi alat penerang di dalam rumah orang-orang zaman dulu. Bahkan pun mereka bisa taruh di tempat-tempat yang gelap untuk menerangi di sekitarnya. Tetapi kalau
minyak berkurang ataupun habis, apa yang terjadi? Sumbu itu kehabisan minyak, dia tidak akan menyala. Dan bukan juga tidak menyala, tapi dia akan mengeluarkan asap. Nah, kalau sudah keluarin asap, sumbu ini nanti akan perlahan terbakar, lalu habis. Sumbu itu terbakar oleh api, oleh sebab tidak bisa menyala lagi karena sudah tidak ada minyak lagi. Sumbu itu akan berfungsi dengan baik, menjadi alat penerang pada zaman dulu bila mana diisi dengan minyak. Ini gambaran kehidupan saya dan saudara-saudara. Hidup kita ini bagaikan sumbu, memerlukan minyak supaya ada terang di sekitar kita, ada terang yang ada di sekeliling kita. Firman Allah memberitahu, biarlah pelitamu selalu menyala. Alkitab katakan, 1 Tesalonika 5 memberitahu, jangan sampai pelitamu itu menjadi padam. Hendaklah kamu menyala-nyala di dalam Tuhan. Pelitamu terus menyala dan tetaplah menyala untuk melayani Tuhan. Roma pasal 12. Lalu di dalam kitab Amsal juga berkata begini, bahwa roh manusia itu, kita punya roh, itu adalah pelitanya Tuhan. Kalau roh kita bagaikan nyala, pelita, sumbu yang bernyala di dalam kehidupan ini, maka Alkitab mengatakan roh manusia pelita daripada Allah. Tapi kalau roh pada kita padam karena kehabisan minyak, tidak ada minyak, bukan lagi menjadi pelitanya Tuhan. Roh manusia adalah pelita daripada Allah. Sepanjang kita memiliki minyak, roh kita akan selalu memancarkan cahaya, menjadi penerang dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lihat di sini? Minyaklah yang menentukan untuk membuat pelita itu tetap menyala atau sumbu itu akan tetap menyala. Namun kadang-kadang saudara, tanpa kita sadar, mungkin karena kita ceroboh, mungkin karena kita terlalu angkuh dan kita sombong, mungkin karena kita tidak waspada dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali kita tidak sadar, kita tergoda, kita dirayu oleh dunia. Bab ada yang merayu kita anak Tuhan. Pertama iblis. Kedua dunia. Dunia ini bisa merayu kita. Itu sebabnya Tuhan firman Allah mengatakan bahwa apa yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal daripada Bapa. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Allah. Dan kasih akan Allah tidak akan bekerja, berkarya di dalam kehidupanmu. Sedang apa yang ada di dalam dunia, semuanya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kebenaran Allah akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dalam 1 Yohanes 2:15
sampai 18 dan seterusnya. Jadi bisa menggoda kita, merayu kita iblis. Lalu yang kedua, dunia ini merayu kita supaya apa? Kita ikuti keinginan dunia, dan tanpa kita sadar kita menjauh dari Tuhan. Dunia lebih penting bagi kita. Apa yang ada dalam dunia jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Padahal kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut sebagai orang Kristen. Tetapi perjalanan hidup kita lebih mengasihi dunia, lebih menuruti apa kata dunia ini daripada lebih menuruti apa kata Tuhan. Kita terbawa kepada arus dunia ini dan membuat kita tanpa sadar kasih kita akan Tuhan menjadi dingin. Dan kalau kasih kita kepada Allah menjadi dingin, apa yang terjadi? Roh kita pun ikut menjadi pudar, ikut padam. Itu sebabnya tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya seperti sumbu yang tinggal asapnya. Bukan karena Tuhan bersalah, tapi karena salahnya sendiri, kecerobohannya sendiri. Sampai seorang Kristen, berKTP Kristen, beragama Kristen, disebut anak Tuhan, tetapi tidak sedikit sumbu rohaninya bahkan berasap dan tinggal menunggu kematian. Kenapa? Di dalam kitab Yesaya di situ disebutkan, jangan kamu mendukakan akan roh Allah. Kalau kamu mendukakan akan roh Allah, maka roh Allah akan berbalik menjadi musuh kamu. Dalam Efesus pun dikatakan, jangan mendukakan roh Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Saya berani katakan, kenapa banyak orang Kristen bagaikan sumbu yang tinggal asapnya? Kenapa mendukakan Roh Kudus, mengecewakan Roh Kudus yang sudah termeteraikan untuk keselamatan kita? Dia tidak pikir panjang apa yang dia mau dia lakukan. Dia tidak pikir resiko dosa yang ada di belakang itu. Dia turuti keinginan daging, dia turuti hawa nafsunya. Yang penting dia nikmat dalam menghadapi hidup ini. Tidak sedikit roh Allah sedih, roh Allah kecewa luar biasa. Kenapa? Kita turuti hawa nafsu, keinginan dosa, daging, keangkuhan, keinginan mata kita yang berdosa ini, dan membuat sumbu rohani kita mulai mengecil, mulai mengecil. Ini yang banyak tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Orang Kristen di satu kaki, di kaki yang satu, ikuti keinginan dunia, ikuti untuk memuaskan keinginan daging. Oh, tidak apa-apa, ternyata saya sehat saja, ternyata saya tidak dikutuk Tuhan. Lalu dia pikir tidak apa-apa, lakukan saja. Dia tidak tahu Roh Kudus berduka. Roh Kudus berduka. Fatalnya, Roh Kudus meninggalkan dia. Saul, raja yang diurapi oleh Allah. Luar biasa sekali si Saul. Tetapi perjalanan hidup Saul, dia tidak patuh, dia tidak taat kepada perintah dari Tuhan. Berapa kali dia memberontak kepada Tuhan,
dia ikuti keinginan mata, dia ikuti keinginan dagingnya daripada taat akan firman Tuhan. Sampai Tuhan datang dan memberitahu kepada Nabi Samuel, pergi katakan kepada Raja Saul, aku kecewa memilih dia menjadi raja, karena dia tidak dengar-dengaran kepadaku, dia tidak mau taat kepadaku. Dan Tuhan memberitahu dia bagaikan pemberontak. Apa yang terjadi? Waktu Saul dia tidak taat dan memberontak sama Tuhan, oh dia sehat, dia pergi kemana tidak apa-apa. Apa kata Alkitab? Maka saat itu juga Roh Allah undur daripada Saul. Sesuatu yang bernilai lebih dari harta, lebih dari apapun di dunia, itulah karya Roh. Itu tidak ada lagi dalam diri Saul. Roh Allah sudah undur. Kenapa? Karena dia kecewa tentang Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja, tapi dia memberontak, tidak taat akan firman daripada Tuhan. Lalu dia tidak sadar apa terjadi kepada keluarga Saul. Fatal. Keluarganya tidak ada yang diberkati. Baca di Alkitab, tidak ada. Tidak ada yang diberkati Tuhan. Oh, jangan kita anggap, Roh Allah undur saya, mengundurkan diri dari saya, karena memang saya ingin mengejar kepuasan dunia, kenikmatan dunia, tapi saya masih sehat, saya masih kuat. Jangan anggap itu sebagai suatu pertanda tidak masalah. Jangan. Tapi Roh Allah tanpa engkau sadar undur daripadamu. Tidak ada lagi pekerjaan Roh Kudus yang akan mengingatkan engkau, membawa engkau untuk apa dekat dengan Allah, menikmati akan berkat-berkat di ilahi. Sebab Roh Kudus sudah tinggalkan. Ini yang seringkali tanpa disadari. Orang Kristen gegabah dalam menjalankan hidup. Tidak apa-apa. Berzina, percabulan, tidak apa-apa. Mencuri, iri, macam-macam lah, banyak sekali kalau diuraikan. Tidak masalah, tidak berdampak sama saya masih baik-baik. Tapi satu hal yang kita tidak sadari, pada waktu kita mengecewakan Roh Kudus, mengecewakan Tuhan, menyakiti Tuhan, roh yang membuat kita menyala, roh yang membuat pelita kita menyala, menjadi padam. Kalau menjadi padam, buat apa jadi orang Kristen? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sebab Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang mengajar kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita kepada hal-hal yang kita tidak mampu. Roh Kudus yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Tapi kalau sampai kita mendukakan Roh Kudus, sebaliknya yang akan terjadi dalam diri kita. Mungkin ini saya katakan mungkin, kalau ada di antara kita, termasuk saya, sumbu kerohaniannya sudah berasap oleh sebab keteledoran, oleh sebab dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan sebagainya menguasai diri. Sudah berasap, tinggal menunggu mati, lalu habis. Kita sadar, Tuhan Yesus mengatakan, sumbu yang tinggal asapnya tidak akan dipadamkannya.
Bagaimana tidak dipadamkan? Bila mana dia sadar segala salah dan dosanya, segala pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia akui, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Daud, dia berbuat dosa besar. Dia mengambil istri Uriah menjadi istrinya Batseba. Dan dia suruh suaminya pergi berperang mati di sana. Supaya dia bisa ambil Batseba menjadi istrinya. Dia sembunyi-sembunyi di dalam melakukan itu. Lalu apa yang terjadi? Datanglah seorang nabi memberitahu Daud. Memberikan perumpamaan kepada Daud. Pendek ceritanya. Bahwa dia tegur Daud yang sudah berbuat zina. Berbuat dosa yang menyakiti hati dari Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Saudara baca di dalam Mazmur 51 ayat 1 dan seterusnya. Dia datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Dia datang dengan jiwa yang patah di dalam Tuhan. Dengan hati yang remuk. Dia datang menghampiri Tuhan. Dia minta pengampunan dari Tuhan. Dan dia berkata, ya Tuhanku, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia tahu dosa yang dia lakukan membuat roh Allah yang ada di dalam dirinya pergi meninggalkan dia. Sebab Roh Kudus tidak mau hidup bersama dengan orang yang seperti itu. Oh, Daud datang dengan hancur hati, merendahkan diri, remuk. Dia minta, Tuhan, Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Sebab dia tahu kalau roh yang kudus diambil daripadanya, dia akan hancur seperti Saul. Tuhan baik. Meskipun Daud seperti sumbu yang sudah tinggal asap, dia datang minta ampun sama Tuhan. Dia datang dengan pertobatan sungguh-sungguh. Dan dia diangkat kembali oleh Tuhan. Kita seringkali, saudara, menghadapi hidup ini. Rohani kita seringkali naik turun. Kalau ada cobaan, ada tantangan, ada kesukaran, kesulitan, seringkali itu jadi ujian di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Daud dipulihkan dengan kesadarannya minta ampun sama Tuhan. Kita lihat juga dalam Alkitab tentang Petrus. Petrus berbuat dosa yang fatal. Dalam Alkitab 3 Injil menyebutkan, 4 Injil menyebutkan tentang Petrus. Kalau ngomongnya akeh gede, tapi kenyataannya melewati tekanan, dia down. Dia kemarinnya berkata, Tuhan, di mana Engkau mati, saya pun akan ikut mati. Tapi pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke imam besar, ada anak perempuan kecil, rupanya tahu si Petrus ini murid Tuhan. Anak perempuan kecil berkata, Pak, Bapak kan ini muridnya Tuhan Yesus. Oh, tidak, bukan. Berselang lagi waktu yang tidak panjang, ada orang lagi datang. Bukankah Bapak juga muridnya Tuhan Yesus? Oh, bukan. Karena apa? Dia lihat Yesus itu sedang ditampar, sedang dipukul, sedang dicambuk. Wah, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau. Saya akan dipukul habis-habisan, saya diludahi, macam-macam, tidak mau. Dia sangkal tidak. Yang ketiga kali, ada orang, bukankah engkau murid Tuhan? Oh, tidak. Lalu ayam pun berkokok. Lalu Petrus, dia melihat Yesus. Yesus ketemu mata dengan Petrus. Petrus,
dia nangis sejadi-jadinya. Sebab Tuhan sudah memberitahu pada waktu Petrus gegabah, di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok Petrus, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu yang terjadi. Itulah manusia. Tapi pada waktu Yesus, dia bangkit dari orang mati dengan tubuh yang mulia. Murid-muridnya lari ke utara di tempat asal mereka, di pinggir danau Galilea. Mereka sedang menangkap ikan. Putus asa, kecewa Yesus sudah mati, dan mereka tidak tahu dia sudah bangkit dan mendapat kemenangan. Apakah Tuhan berkata, wis sira balik, wis balik baiklah, beli urusan karo sira. Tuhan datang mengunjungi mereka di pinggir danau Galilea. Murid-muridnya menangkap ikan semalaman tidak dapat ikan. Waktu sudah mau pagi. Lalu Tuhan Yesus katakan, berlabuhlah agak ke dalam sedikit. Lalu mereka mendapat ikan begitu banyak dan besar-besar. Baru mata mereka sadar. Petrus, dia berkata, barangkali yang lagi ada di pantai, barangkali dia adalah Yesus. Melek matanya. Petrus pikir sudah habis dia. Sumbu sudah tinggal asapnya dan sudah mau mati. Tapi Tuhan menyayangi mereka. Tuhan datang. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, ini makan, aku telah bakar ikan untuk kamu. Karena semalaman mereka tidak mendapatkan ikan dan tidak ada makanan yang mereka dapat. Baru mereka sadar, sungguh Tuhan mengasihi. Aku bagaikan sumbu yang sudah berasap, tapi Tuhan datang mengejar dia dan kembali mengasihi akan dia. Apa yang kita lihat di sini? Tuhan melihat kita, umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan kecewa sedih melihat kita terombang-ambing oleh segala angin puting beliung menghadapi keadaan dunia ini. Tuhan juga lihat kita, seringkali kita jatuh bangun dalam menghadapi keadaan ini. Tapi buluh yang terkulai dia tidak akan patahkan. Sumbu yang tinggal asapnya tidak akan dimatikan. Itu menunjukkan belas kasih dari Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara-saudara. Daud diampuni. Petrus kembali diterima oleh Tuhan. Saudara, tidak ada salah yang sebesar apapun yang tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Asal kita sadar, asal kita bertobat. Mungkin kita ingat, aduh Tuhan, aku hidupku ini bagaikan bulu yang terkulai. Tapi Engkau tidak patahkan Tuhan. Engkau tidak putuskan sampai akhir 2024 ini. Aku bagaikan sumbu yang sudah tinggal asapnya. Oleh sebab karena aku mulai menjadi lemah mengiring Tuhan. Aku sudah mulai ragu. Aku bimbang dalam mengiring Engkau. Kenapa tidak ditolong Tuhan? Kenapa tidak ada mujizat? Lalu akhirnya menjadi pudar. Bagaikan asap yang ada tidak lagi menyala. Sedangkan Tuhan katakan, menyalalah di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai pelitamu itu menjadi padam. Biar roh kita itu menjadi pelitanya daripada Tuhan. Tuhan ingin kita susah ataupun senang, masalah apapun kita hadapi dalam dunia, kita tetap menyala. Roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita bagaikan bulu yang tidak akan terkulai, apalagi diputuskan. Kita bagaikan bulu yang berdiri tegak. Karena ada Tuhan di samping saya dan saudara. Dia tidak membiarkan bulu kehidupan kita terkulai dan terputus. Dia tidak biarkan sumbu yang tinggal asapnya akan mati. Kalau Tuhan mau, dia bisa sekalian putuskan itu. Dia bisa membuat bulu kehidupan kita, wis tekan kene bae sira, putus, mau apa?
Dia lihat subuh kita tinggal asap, wes tidak peduli. Udah mati aja sekalian. Tuhan tidak begitu. Dia mengasihi saya dan saudara. Dan memerlukan kita sadar, ingat kasih Allah yang begitu besar. Kalau sampai penghujung tahun 2024 ini, kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Kita telah lewati hidup ini bagaikan bulu yang terkulai, bagaikan sumbu yang berasap. Tapi pada pagi ini kembali kita ditegakkan oleh Tuhan. Kembali minyak urapan Allah akan diberikan dalam buli-buli kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita akan kembali menyala-nyala menyongsong tahun 2025 yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau bulu kita berdiri tegak, kalau pelita kita menyala suap minyak banyak dalam diri kita, maka kita akan selalu melihat pertolongan, pembelaan dari Tuhan. Mujizat Allah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Terakhir, jangan sampai kita seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka hanya menjadi orang Kristen, tapi tidak memiliki visi jauh ke depan. Mereka cukup orang Kristen, 5 yang bijak, pelita mereka ada minyak, dan dalam samping mereka punya buli-buli yang mereka isi dengan minyak. Barangkali mungkin lama Tuhan datang. Kalau kita kehabisan minyak, ada reserve untuk kita taruh lagi di pelita supaya menyala. Benar, ternyata Tuhan belum datang. Lalu 10 darah menyalain pelita, cuman 5 yang menyala, yang 5 tidak lagi menyala. Kehabisan minyak. Sebab apa? Tidak membawa bekal buli-buli. Banyak orang Kristen yang model seperti ini. Pokoknya wong Kristen, pokoknya masuk gereja, pokoknya KTP Kristen, tapi mengabaikan untuk mempersiapkan bekal buli-buli minyak, itulah Roh Kudus. Oh, menyia-nyiakan kesempatan untuk datang bersekutu, untuk meminta agar Roh Kudus akan terus mengurapi kita. Buat apa kita menjadi orang Kristen hanya datang masuk keluar gereja, lalu kita tidak menikmati hadirat Allah, tidak menikmati ada aliran minyak Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bagaikan 5 anak darah yang bodoh. Dan penyesalan itu bukan datang duluan, selalu datang di akhir. Waktu Tuhan datang, mereka pasang tidak bisa menyala. Yang 5 menyala. Jangan kita jadi seperti yang bodoh. Bagaimana supaya kita punya buli-buli, pelita terus berisi minyak. Oh, kita rajin ke gereja, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin kita datang mendengar firman Allah, rajin kita datang bersekutu berdoa. Hari Jumat ada puasa, sorenya ada doa untuk meminta pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi banyak yang melalaikan ini, padahal ini sangat-sangat penting. Nanti kalau saatnya Tuhan datang kita tidak terangkat, kita berkata benar dari Om Beni, udah diulang-ulang. Mari kita datang bersekutu, minta urapan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Oh, kita malas, kita bodoh, kita anggap sepele. Sekarang kita menderita, kita dibawa ke dalam kegelapan. Apa tidak menyesal? Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, isilah hatimu, buli-buli hidupmu dengan minyak Roh Kudus. Berilah waktu datang berdoa, berilah waktu datang beribadah, sampai benar-benar pelitamu, buli-bulimu berisi minyak yang banyak. Kapan Tuhan datang, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Jangan sampai jadi 5 anak darah bodoh. Mereka melihat bature kita, rabie kita, andake kita, wis miang, saya tertinggal karena tidak ada minyak. Kita renungkan ini.
Kita sudah ada di ujung akhir zaman. Kita bekerja, cari uang. Tapi penting, cari itu harta di surga. Itu kebenaran firman Allah. Dan minyak itu Roh Kudus. Roh Kudus tidak datang dengan kita minta, oh Tuhan kasih saya minyak, minta dalam nama Yesus. Enggak. Ada yang kita bayar. Beri bayar dengan waktu, bayar dengan tenaga. Kita datang setiap Jumat. Ada doa untuk meminta pengurapan Roh Kudus. Sudah bertahun-tahun ini dijalankan. Karena saya sadar, kita anak Tuhan tidak ada Roh Kudus. Kita pasti tertinggal seperti 5 anak darah yang bodoh. Tuhan memberkati kita masuk di dalam. Roh-Mu yang hidup peduhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah ya masakala ya mas oh ya masakala mas hadiratku kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup, amin. Rohmu yang hidup, haleluya. Mungkin ada di antara kita bagaikan bulu yang sudah terkulai. Mari kita datang minta pertolongan Tuhan. Firman Allah yang akan menegakkan kita sehingga bulu hidup kita akan berdiri tegak, haleluya. Mungkin ada sumbu yang sudah mulai berasap karena hidup kita mengecewakan Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau minta Roh Kudus memenuhi kita. Di hadirat Pelita kita diisi dengan minyak Roh Kudus. Haleluya. Ori amasaka abaya balamas. Ori altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku. Biar kita minta sama Tuhan saat ini. Haleluya. Oh, jangan kita menyesal. Kita izinkan buli-buli kita menjadi kosong. Oh, kesempatan saat ini Tuhan, isilah bejanaku dengan buli-buli Roh Kudus, minyak Roh Kudus. Haleluya. Penuhilah buli-buli kehidupanku. Oh, haleluya. Amin. Oh, diaman. Nanti Bapak berdoa. Berserah penuh di hadirat. Ambil alih, ambil seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah ya balaba ya bas ya balaba ya balaba ori balaba ya ori dalaba ya bas. Haleluya. Di altarmu menjadi altarmu menyembahmu. Di altarmu menjadi altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang seringkali lalai akan segala panggilan-Mu. Apa yang menjadi Kamu Tuhan, yang menjadikan Engkau selalu mengasihi anak-anak-Mu, yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengoreksi diri dan selalu, oh Tuhan, tidak menginginkan kami binasa. Tuhan, kami percaya Engkau sungguh kasih adanya bagi kami semua. Engkau tak membiarkan anak-anak-Mu terjatuh dan jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini kami jauh daripada-Mu Tuhan, biarlah kami selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu dan memohon ampunan yang daripada-Mu ya Tuhan, karena kami selalu menyakiti hati-Mu. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah Tuhan berfirman bagi kami melalui hamba-Mu. Tuhan, urapi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap langkah dan laku hari-hari kami ya Tuhan. Boleh menjadi berkat dan berkenanan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami hendak memberikan persembahan Tuhan, tilik tangan-tangan kami Tuhan, balas kami semua Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.